Tepat pukul 1 siang, di depan rumah sendiri, suamiku Raka melempar semua pakaianku ke tong sampah. Ia percaya begitu saja pada hasutan pelakor licik yang mengaku pengusaha kaya raya. Tanpa ia sadari, wanita yang ia usir dengan hina itu adalah direktur utama perusahaan besar yang diam-diam menopang hidupnya selama ini. Kini ku balas mereka semua hidup menderita. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Alia. Jika seseorang bertanya bagaimana hidupku beberapa waktu lalu, mungkin aku akan menjawab dengan senyum sederhana bahwa aku adalah seorang istri yang menjalani kehidupan biasa. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak juga kesedihan yang terlalu dalam. Hanya rumah kecil, rutinitas sederhana, dan seorang suami yang dulu kupercaya sebagai tempat pulang paling aman. Namun kini, ketika aku mengingat semuanya, rasanya seperti melihat kehidupan orang lain. Sebab rumah yang dulu kuanggap hangat itu perlahan berubah menjadi tempat paling asing yang pernah kutinggali. Semua bermula dari perubahan kecil yang awalnya hampir tidak kusadari. Aku tinggal bersama suamiku, Raka, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman bagi kami berdua. Dindingnya berwarna krem pucat yang mulai memudar di beberapa bagian. Halamannya tidak luas, namun selalu kutanami bunga agar terlihat hidup. Setiap pagi, rutinitasku hampir selalu sama. Aku bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan sarapan, lalu menyeduh kopi kesukaan Raka. Dulu, ia selalu meminum kopi itu sambil tersenyum kepadaku. "Terima kasih, Li," ucapnya suatu pagi beberapa waktu lalu. Suara itu masih jelas di kepalaku. Hangat, tulus. Namun entah sejak kapan, ucapan itu mulai menghilang. Kini Raka lebih sering mengambil kopinya tanpa menatapku sama sekali. Pagi itu udara terasa agak dingin. Aku berdiri di dapur sambil mengaduk telur di atas wajan, sementara aroma kopi menyebar perlahan memenuhi ruangan. Jam di dinding menunjukkan waktu hampir pukul 7 pagi. Biasanya pada jam seperti ini, Raka sudah duduk di meja makan. Namun hari itu ia masih berada di kamar. Aku menghela napas pelan, lalu mematikan kompor. Langkahku perlahan menuju kamar. Pintu kamar setengah terbuka. Dari celah itu, aku melihat Raka sedang duduk di tepi tempat tidur sambil menatap ponselnya. Wajahnya terlihat serius, bahkan sedikit tegang. "Apa kamu tidak sarapan dulu?" tanyaku pelan. Raka sedikit terkejut ketika mendengar suaraku. Ia cepat-cepat mematikan layar ponselnya lalu berdiri. "Nanti saja. Aku sedang buru-buru." Nada suaranya terdengar datar. Tidak ada senyum. Tidak ada tatapan hangat seperti dulu. Aku mencoba tidak memikirkan hal buruk. Mungkin ia hanya sedang banyak pekerjaan. "Setidaknya minum kopi dulu," kataku sambil menunjuk ke arah meja makan. Ia berjalan ke sana tanpa mengatakan apapun. Aku duduk di seberangnya. Raka mengambil cangkir kopi dan meminumnya dengan cepat. Matanya sesekali melirik ponsel yang ia letakkan di meja. "Ada masalah di kantor?" tanyaku hati-hati. Raka menggeleng singkat. "Tidak ada." Jawabannya pendek. Terlalu pendek. Suasana di meja makan terasa aneh. Sunyi yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak. Setelah beberapa menit, Raka berdiri. "Aku berangkat." Hanya 2 kata itu. Ia bahkan tidak menyentuh sarapan yang sudah kusiapkan. Aku hanya bisa mengangguk. Pintu rumah tertutup dengan suara pelan, meninggalkan keheningan panjang di dalam rumah. Aku duduk di kursi itu cukup lama, menatap telur dadar yang mulai dingin di atas meja. Entah kenapa perasaan aneh muncul di dalam dadaku. Perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa bulan terakhir ini, Raka memang berubah. Ia lebih sering pulang larut malam. Kadang ketika aku menunggu di ruang tamu, ia baru muncul saat hampir tengah malam dengan wajah lelah dan nada suara yang mudah tersulut emosi. Jika dulu ia selalu bercerita tentang pekerjaannya, kini ia hampir tidak pernah berbicara apapun. Semua terasa seperti tembok yang perlahan tumbuh di antara kami. Aku berusaha berpikir positif. Setiap pernikahan pasti mengalami masa sulit.
Itulah yang selalu kuucapkan kepada diriku sendiri. Namun ada satu kejadian kecil beberapa hari lalu yang terus teringat di pikiranku. Malam itu Raka tertidur lebih dulu. Ponselnya tergeletak di atas meja dekat tempat tidur. Layar ponsel tiba-tiba menyala karena ada pesan masuk. Aku tidak berniat mengintip. Sungguh. Namun mataku tidak sengaja melihat nama pengirimnya. Nadia. Nama itu terasa asing. Pesan singkat itu hanya muncul beberapa detik sebelum layar kembali mati. Namun kata-kata di dalamnya cukup jelas. Aku kangen. Aku tidak menyentuh ponsel itu. Tidak juga membuka pesannya. Aku hanya mematikan lampu kamar dan berbaring dengan perasaan yang aneh. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Siapa Nadia? Teman kerja? Atau hanya seseorang yang salah kirim pesan? Aku mencoba mengabaikannya. Namun semakin hari, sikap Raka membuat pertanyaan itu semakin sulit diabaikan. Sore itu aku sedang menyiram bunga di halaman depan ketika mobil Raka berhenti di depan rumah. Jam di tanganku menunjukkan pukul 5 sore. Biasanya ia pulang lebih malam. Aku sedikit terkejut. Pintu mobil terbuka dan Raka keluar dengan wajah lelah. "Kamu pulang cepat hari ini?" kataku sambil tersenyum kecil. Raka hanya mengangguk singkat. "Iya." Ia berjalan masuk ke rumah tanpa banyak bicara. Aku mengikuti dari belakang. Di ruang tamu, ia langsung duduk di sofa dan kembali memeriksa ponselnya. Tatapannya serius. Seperti sedang menunggu sesuatu. "Aku buatkan teh?" tanyaku. "Tidak perlu." Jawabannya kembali singkat. Aku mencoba duduk di sebelahnya. Namun sebelum aku sempat mengatakan apapun, ponselnya bergetar. Layar ponsel itu menyala. Kali ini aku melihatnya dengan jelas. Nama yang sama muncul di layar. Nadia. Raka cepat-cepat mengambil ponselnya dan berdiri. Aku angkat telepon di luar. Tanpa menunggu jawabanku, ia berjalan keluar menuju teras. Pintu kaca tertutup di belakangnya. Dari dalam rumah, aku bisa melihatnya berdiri sambil berbicara dengan suara pelan. Sesekali ia tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak kulihat. Dadaku tiba-tiba terasa berat. Aku tidak bisa mendengar apa yang ia katakan. Namun satu hal terasa jelas. Senyum itu bukan lagi milikku. Aku berdiri di ruang tamu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Raka, aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Pagi berikutnya aku terbangun dengan perasaan yang belum juga tenang. Nama itu masih terngiang di kepalaku. Nadia. Entah kenapa nama itu terasa seperti bayangan yang mulai mengikuti setiap langkah dalam rumah tanggaku. Aku mencoba mengusir pikiran buruk dengan kembali pada rutinitas. Seperti biasa, aku bangun lebih dulu, merapikan tempat tidur, lalu menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Namun pagi itu ada sesuatu yang terasa berbeda. Raka belum pulang. Aku berdiri cukup lama di depan kompor sambil menatap jam dinding. Jarumnya sudah melewati pukul 6 pagi. Biasanya jika pulang terlambat, Raka tetap akan muncul sebelum subuh agar bisa bersiap pergi bekerja. Tetapi kali ini rumah masih sunyi. Aku mencoba menghubungi ponselnya. Nada sambung terdengar beberapa detik. Lalu panggilan itu terputus. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan yang tidak nyaman. Beberapa menit kemudian pintu rumah akhirnya terbuka. Raka masuk dengan langkah agak berat. Bajunya sedikit kusut, rambutnya berantakan, dan wajahnya terlihat lelah. Aku menatapnya dengan cemas. "Kamu baru pulang?" tanyaku pelan. Raka hanya mengangguk. "Iya." Ia melewatiku begitu saja dan langsung menuju kamar. "Aku sudah buat sarapan," kataku mencoba menahannya. Raka berhenti sebentar, tapi tidak menoleh. "Aku tidak lapar." Setelah mengatakan itu, ia melanjutkan langkahnya dan menutup pintu kamar. Aku berdiri diam di ruang tengah. Perasaan aneh kembali menyelimuti dadaku. Beberapa bulan lalu, Raka selalu memberi kabar jika ia pulang terlambat. Bahkan jika pekerjaannya menumpuk, ia masih menyempatkan diri mengirim pesan singkat. Namun sekarang, semua itu seolah menghilang. Aku menghela napas panjang. Mungkin aku hanya terlalu khawatir. Aku mencoba menenangkan diri dengan merapikan rumah. Namun pikiranku terus kembali pada satu hal yang sama. Nadia. Siapa sebenarnya wanita itu?
Sekitar setengah jam kemudian, Raka keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang rapi. Wajahnya sudah terlihat lebih segar. Ia mengambil tas kerjanya tanpa mengatakan apapun. "Kamu tidak istirahat dulu?" tanyaku. "Aku baik-baik saja." Jawaban itu terdengar dingin. Aku mencoba tersenyum. "Aku khawatir kamu terlalu lelah." Raka menatapku sekilas. Tatapan itu aneh. Seolah ia sedang melihat seseorang yang tidak ingin ia ajak berbicara. "Alia, aku sudah besar. Aku tahu bagaimana mengurus diriku sendiri." Nada suaranya membuatku terdiam. Aku tidak mengatakan apapun lagi. Beberapa detik kemudian ia keluar rumah dan meninggalkanku sendirian lagi. Hari itu terasa panjang. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiram tanaman di halaman. Namun bayangan tentang Raka yang berbicara di teras semalam terus muncul di kepalaku. Senyum itu. Senyum yang tidak pernah lagi ia berikan kepadaku. Sore harinya aku memutuskan pergi ke pasar kecil dekat rumah untuk membeli beberapa bahan makanan. Udara terasa agak panas, dan jalanan cukup ramai. Aku berjalan menyusuri deretan kios sambil membawa tas belanja. Ketika aku sedang memilih sayur, tiba-tiba seseorang menyapaku. "Alia." Aku menoleh. Ternyata Pak Harun, tetangga kami yang rumahnya berada 2 rumah dari tempatku tinggal. Beliau tersenyum ramah seperti biasa. "Kamu belanja sendirian?" "Iya, Pak," jawabku. Pak Harun mengangguk pelan. "Raka tidak ikut." Aku tersenyum kecil. Dia masih di kantor. Pak Harun tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkannya. Aku sedikit penasaran. "Ada apa, Pak?" Beliau terlihat ragu sejenak. "Tidak apa-apa. Mungkin aku salah lihat." "Salah lihat apa?" Pak Harun menggaruk kepalanya. "Tadi siang aku lewat dekat restoran di jalan utama. Sepertinya aku melihat mobil Raka parkir di sana." Aku mengerutkan kening. "Di restoran?" Pak Harun mengangguk. "Dia bersama seorang wanita." Jantungku terasa berdegup lebih cepat. Aku mencoba tetap tenang. "Mungkin teman kerjanya." Pak Harun tersenyum kaku. "Mungkin." Namun ada sesuatu di wajahnya yang membuatku tahu bahwa ia tidak sepenuhnya yakin dengan kata-katanya sendiri. Aku pulang dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah seolah dipenuhi oleh pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Ketika sampai di rumah, aku duduk di ruang tamu sambil menatap pintu. Entah kenapa aku merasa ingin melihat sesuatu dengan mataku sendiri. Hari mulai gelap ketika suara mobil akhirnya terdengar di depan rumah. Raka pulang. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia masuk seperti biasa, meletakkan tasnya di sofa. "Kamu sudah makan?" tanyaku. "Belum." "Aku sudah masak." Raka mengangguk. Namun sebelum ia duduk di meja makan, ponselnya kembali bergetar. Aku melihatnya mengeluarkan ponsel dari saku. Lagi-lagi nama yang sama muncul di layar. "Nadia." Kali ini aku tidak bisa menahan diri. "Siapa Nadia?" Pertanyaan itu keluar dari mulutku lebih cepat dari yang kuduga. Raka terdiam. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Hanya teman." "Teman seperti apa?" Raka menghela napas panjang, seolah merasa terganggu. "Alia, kamu terlalu banyak bertanya. Aku hanya ingin tahu." Nada suaraku mulai bergetar. Raka menatapku tajam. "Dia teman kerja. Kenapa dia sering menghubungimu?" Raka tiba-tiba berdiri dari kursinya. "Alia, cukup." Nada suaranya terdengar keras. Aku terdiam. Ia berjalan mendekat dengan wajah kesal. "Kamu mulai bersikap seperti orang yang tidak percaya pada suaminya." Aku menelan ludah. Aku hanya merasa ada sesuatu yang berubah. Raka tertawa pendek. "Berubah?" Ia menatapku dengan dingin. "Mungkin kamu hanya terlalu banyak berpikir." Setelah mengatakan itu, ia mengambil ponselnya dan berjalan menuju kamar. Pintu kamar tertutup dengan keras. Aku tetap berdiri di ruang makan. Makanan yang sudah kusiapkan di atas meja perlahan mulai dingin. Rumah ini terasa semakin sunyi. Dan untuk pertama kalinya, perasaan yang selama ini coba kutolak akhirnya muncul dengan jelas di dalam hatiku. Mungkin benar ada wanita lain di antara kami.
Dan jika itu benar, maka rumah tangga yang selama ini kupertahankan mungkin sudah mulai retak tanpa bisa kuhentikan. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana rumah terasa semakin dingin. Aku masih melakukan semua rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, lalu menunggu Raka pulang di malam hari. Namun semua itu terasa berbeda. Jika dulu aku melakukan semuanya dengan perasaan hangat, sekarang aku seperti menjalani hari-hari dengan hati yang dipenuhi pertanyaan. Raka juga tidak lagi berusaha menyembunyikan sikap dinginnya. Ia pulang semakin larut, kadang bahkan tanpa kabar sama sekali. Suatu malam, jam di dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan televisi yang menyala pelan. Meskipun sebenarnya aku tidak benar-benar menontonnya. Aku hanya menunggu. Seperti yang selalu kulakukan akhir-akhir ini. Ketika suara mobil akhirnya terdengar di depan rumah, aku langsung berdiri. Pintu terbuka. Raka masuk dengan langkah santai sambil menatap layar ponselnya. "Kamu baru pulang?" tanyaku pelan. "Iya." Jawabannya singkat seperti biasa. "Aku sudah masak. Mau makan sekarang?" Raka menggeleng. "Aku sudah makan." Jawaban itu membuatku terdiam sejenak. "Kamu makan di mana?" "Di luar." Nada suaranya datar. Aku menatapnya beberapa detik. "Sendirian?" Pertanyaan itu keluar tanpa bisa kutahan. Raka akhirnya menatapku. Tatapan itu terasa tidak sabar. "Alia, kenapa kamu terus menanyai hal-hal seperti ini?" Aku menarik napas pelan. "Aku hanya ingin tahu." Raka menghela napas panjang seolah merasa lelah menghadapi percakapan ini. "Aku makan dengan teman." "Teman kerja?" "Iya." Jawaban itu terasa terlalu cepat. Aku tidak melanjutkan pertanyaan. Namun perasaan tidak nyaman di dalam hatiku semakin kuat. Malam itu kami tidur dalam keheningan. Raka memunggungiku seperti beberapa malam terakhir. Sementara aku hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berputar. Pagi harinya, Raka berangkat lebih cepat dari biasanya. Aku masih berdiri di dapur ketika ia keluar rumah tanpa sarapan. Setelah pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Hari itu aku memutuskan pergi ke pasar lagi untuk membeli beberapa kebutuhan rumah. Udara terasa cukup panas ketika aku berjalan menyusuri jalan kecil menuju pasar. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan memperhatikan aktivitas orang-orang di sekitar. Namun semua berubah ketika aku melewati jalan utama dekat sebuah restoran besar. Langkahku tiba-tiba terhenti. Mobil itu. Aku mengenal mobil itu dengan sangat baik. Mobil hitam milik Raka. Mobil itu terparkir tepat di depan restoran. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Aku berdiri di seberang jalan sambil menatap mobil itu beberapa saat. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin ia sedang bertemu rekan kerja. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Namun entah kenapa kakiku melangkah mendekat. Setelah sampai di depan restoran, aku bisa melihat ke dalam melalui jendela kaca besar. Dan disitulah semuanya terasa seperti berhenti. Raka duduk di salah satu meja dekat jendela. Di hadapannya duduk seorang wanita. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang yang tertata rapi dan pakaian yang terlihat elegan. Mereka sedang berbicara. Dan Raka tersenyum. Senyum yang sama yang pernah kulihat beberapa hari lalu saat ia berbicara di teras. Hatiku terasa seperti diremas. Wanita itu tertawa kecil. Tangannya bahkan menyentuh tangan Raka di atas meja. Aku berdiri di luar restoran dengan tubuh yang terasa kaku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri di sana. Namun satu hal yang sangat jelas di mataku. Raka terlihat bahagia. Lebih bahagia daripada saat ia berada di rumah bersamaku. Aku akhirnya memberanikan diri masuk. Langkahku terasa berat, tetapi aku terus berjalan. Ketika aku mendekati meja mereka, Raka akhirnya menyadari kehadiranku. Wajahnya langsung berubah. "Alia." Nada suaranya penuh keterkejutan. Wanita di depannya menoleh. Tatapannya menilai dari atas sampai bawah. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu," kataku pelan. Suasana di sekitar meja itu tiba-tiba terasa tegang. Raka berdiri dengan wajah kesal. "Kamu sedang apa di sini?" Aku yang seharusnya bertanya. Aku menatap wanita itu. "Apakah ini Nadia?" Wanita itu tersenyum kecil. Senyum yang terasa penuh arti.
Jadi kamu Alia? Katanya dengan nada santai. Aku menatapnya. Dan kamu Nadia? Raka terlihat semakin tidak nyaman. Alia, kita bicara di luar. Tidak. Aku tetap berdiri di tempatku. Aku ingin bicara di sini. Beberapa orang di restoran mulai memperhatikan kami. Namun saat itu aku tidak peduli. Aku menatap Raka. Kamu bilang dia hanya teman kerja. Raka menatapku dengan rahang yang menegang. Memang. Nadia tiba-tiba tertawa pelan. Suara tawanya terdengar ringan, tetapi terasa menyakitkan di telingaku. Aku rasa tidak perlu berpura-pura lagi, katanya. Raka menoleh cepat kepadanya. Nada. Namun wanita itu tampak tidak peduli. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Alia? Kan? Katanya. Aku tidak menjawab. Nadia menyandarkan tubuhnya di kursi. Aku dan Raka sudah sering bertemu. Kalimat itu terasa seperti pukulan keras. Aku menatap Raka. Ia tidak mengatakan apapun. Keheningan itu justru terasa seperti jawaban. Nadia melanjutkan dengan senyum tipis. Dan sejujurnya, dia terlihat jauh lebih bahagia ketika bersamaku. Dadaku terasa sesak. Namun aku menahan air mata yang hampir keluar. Aku menatap Raka sekali lagi. Kamu tidak akan mengatakan apapun. Raka menghela napas panjang. Alia, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak? Aku tersenyum pahit. Karena yang kulihat sekarang sangat jelas. Raka terlihat kesal. Alia, jangan membuat keributan di sini. Aku menatapnya lama. Lalu aku mengangguk pelan. Baik. Aku berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Langkahku terasa berat, tetapi aku tidak berhenti. Udara di luar terasa panas, namun tubuhku justru terasa dingin. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat kenyataan yang selama ini hanya menjadi kecurigaanku. Raka memang memiliki wanita lain, dan wanita itu bernama Nadia. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Rumah tangga yang selama ini kupertahankan dengan sepenuh hati, mungkin sudah tidak lagi berdiri di atas kejujuran. Malam setelah kejadian di restoran itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku pulang lebih dulu daripada Raka. Langkahku terasa kosong ketika memasuki rumah. Rumah yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati, kini terasa seperti tempat asing yang tidak lagi memberiku rasa aman. Aku meletakkan tas di meja ruang tamu lalu duduk di sofa. Pikiranku dipenuhi bayangan yang terus berulang. Raka tersenyum kepada Nadia. Tangan mereka yang hampir bersentuhan. Dan tatapan wanita itu yang begitu percaya diri ketika berbicara denganku. Aku rasa tidak perlu berpura-pura lagi. Kalimat itu masih terasa seperti gema yang tidak mau menghilang dari kepalaku. Jam di dinding terus bergerak. Pukul 8. Pukul 9. Pukul 10. Raka belum pulang. Aku tidak mencoba menghubunginya. Aku tidak tahu harus mengatakan apa jika ia mengangkat telepon. Akhirnya sekitar pukul 11 malam, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku tidak berdiri untuk menyambutnya. Aku tetap duduk di sofa dengan tangan yang saling menggenggam. Pintu terbuka. Raka masuk dengan wajah yang terlihat kesal. Ia langsung menatapku. Kamu sengaja mempermalukanku tadi. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat dadaku terasa semakin berat. Aku menatapnya. Aku mempermalukanmu. Iya. Nada suaranya keras. Kamu datang ke restoran seperti orang yang sedang mencari masalah. Aku berdiri perlahan. Aku hanya ingin melihat dengan mataku sendiri. Raka menghela napas kasar. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Alia? Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku ingin kejujuran. Beberapa detik kami saling menatap dalam keheningan. Lalu Raka tertawa pendek. Tawa yang terasa dingin. Kamu sudah melihat semuanya, kan? Kalimat itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba tetap tenang. Jadi kamu mengakuinya? Raka tidak menjawab langsung. Ia berjalan melewatiku menuju dapur lalu mengambil segelas air. Setelah meminumnya, ia menatapku lagi. Ya. Hanya satu kata itu. Namun rasanya seperti menghancurkan sesuatu di dalam dadaku. Aku bersama Nadia. Aku menahan napas. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku tertawa kecil.
Tawa yang bahkan terasa aneh bagi diriku sendiri. Tapi kamu melakukannya. Raka terlihat kesal. Alia, hubungan kita sudah tidak seperti dulu. Apa maksudmu? Ia mengangkat bahu. Kita sudah berubah. Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. Berubah karena kamu bertemu Nadia. Raka tidak menyangkal. Keheningan itu terasa seperti jawaban yang paling menyakitkan. Beberapa saat kemudian ia berkata dengan nada datar. Nadia membuatku merasa hidup. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menembus dadaku. Apa selama ini aku tidak pernah membuatmu merasa hidup? Raka menatapku tanpa ekspresi. Ini bukan tentang kamu saja. Aku menggeleng pelan. Ini tentang pernikahan kita. Raka terlihat tidak sabar. Alia, aku lelah dengan semua ini. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam hatiku. Namun aku masih mencoba bertahan. Kita bisa memperbaikinya. Raka menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Memperbaiki. Ia tertawa pendek. Sudah terlambat. Aku merasakan air mata mulai menggenang, tetapi aku menahannya. Kamu ingin meninggalkanku? Raka tidak menjawab. Namun beberapa detik kemudian, suara sepatu hak terdengar dari luar rumah. Aku menoleh ke arah pintu. Pintu terbuka. Dan Nadia masuk dengan langkah percaya diri. Seolah rumah ini adalah tempat yang sudah sangat ia kenal. Ia berdiri di dekat pintu sambil tersenyum tipis. Halo, Alia. Suara itu terdengar ringan, tetapi penuh kemenangan. Aku menatap Raka dengan tidak percaya. Kamu membawanya ke sini. Raka terlihat sedikit tidak nyaman, tetapi ia tidak menghentikan Nadia. Nadia berjalan masuk dan berdiri di samping Raka. Aku hanya ingin memastikan semuanya jelas, katanya santai. Dadaku terasa semakin sesak. Jelas. Nadia mengangguk. Alia, kamu wanita yang baik. Nada suaranya terdengar seolah ia sedang memuji seseorang dengan cara yang merendahkan. Tapi hubunganmu dengan Raka sudah selesai. Aku menatapnya tajam. Kamu sangat percaya diri. Nadia tersenyum. Aku hanya realistis. Raka menghela napas. Alia, lebih baik kita akhiri saja semua ini. Kalimat itu akhirnya keluar. Kata-kata yang sebenarnya sudah lama kurasakan akan datang. Namun tetap saja terasa menyakitkan ketika benar-benar terdengar. Akhiri. Suaraku hampir berbisik. Raka menatapku dengan dingin. Aku ingin kamu pergi dari rumah ini. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku terasa kaku. Apa? Raka berjalan menuju kamar. Beberapa detik kemudian ia keluar dengan membawa sebuah tas besar. Aku tidak langsung mengerti apa yang sedang ia lakukan. Namun ketika ia mulai membuka lemari dan mengambil pakaianku, semuanya menjadi jelas. Raka, apa yang kamu lakukan? Ia tidak menjawab. Ia hanya terus mengambil pakaian dari lemari. Nadia berdiri di sudut ruangan sambil memperhatikan dengan ekspresi puas. Jantungku berdetak semakin cepat. Raka, berhenti. Namun ia tidak berhenti. Ia membawa tas berisi pakaianku menuju pintu depan. Aku mengikuti dari belakang dengan langkah gemetar. Ketika sampai di halaman rumah, Raka membuka tutup tong sampah besar yang berada di dekat pagar. Dan tanpa ragu ia melemparkan isi tas itu ke dalamnya. Pakaian-pakaianku jatuh bercampur dengan sampah. Aku terdiam. Pemandangan itu terasa tidak nyata. Raka. Suaraku bergetar. Namun Raka hanya menatapku dengan dingin. Aku sudah bilang. Ia menunjuk ke arah jalan. Pergi dari rumah ini. Aku merasakan air mata akhirnya jatuh di pipiku. Nadia berdiri di belakang Raka sambil tersenyum tipis. Seolah momen ini adalah kemenangan yang sudah lama ia tunggu. Alia, katanya dengan nada lembut yang terasa palsu. Mungkin ini memang yang terbaik. Aku menatap mereka berdua. Orang yang dulu kupercaya sebagai suami. Dan wanita yang kini berdiri di sisinya. Rumah yang dulu penuh kenangan kini terasa seperti tempat yang menolakku. Aku menunduk sebentar. Lalu berjalan mendekati tong sampah. Aku mengambil beberapa pakaian yang masih bisa kuselamatkan. Tanganku gemetar, tetapi aku tetap melakukannya. Raka tidak membantu. Nadia juga tidak. Mereka hanya berdiri memperhatikan. Setelah beberapa menit,
Aku berdiri dengan beberapa pakaian di tanganku. Aku menatap rumah itu sekali lagi. Rumah yang dulu kuanggap sebagai tempat paling aman di dunia. Kini aku tahu kenyataan yang sebenarnya. Aku tidak lagi diinginkan di sana. Aku berjalan menuju pagar. Langkahku terasa berat, tetapi aku tidak berhenti. Ketika aku melewati mereka, aku berhenti sebentar. Aku menatap Raka. Air mata masih mengalir di pipiku. Namun suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuduga. Kamu mungkin merasa menang sekarang. Raka tidak menjawab. Aku menatap Nadia. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kamu rencanakan. Nadia hanya tersenyum. Aku akhirnya melangkah keluar dari halaman rumah itu. Pintu pagar tertutup di belakangku. Malam terasa dingin. Aku berjalan di jalan yang sepi dengan pakaian yang masih kotor di tanganku. Air mata terus jatuh, tetapi langkahku tidak berhenti. Dan di tengah malam yang sunyi itu, satu janji perlahan muncul di dalam hatiku. Aku mungkin pergi dari rumah itu sebagai wanita yang terluka. Namun suatu hari nanti, mereka akan menyesali. Langit pagi terlihat pucat ketika aku membuka mata. Untuk beberapa detik pertama, aku tidak langsung ingat di mana aku berada. Langit-langit yang kulihat bukanlah langit-langit rumahku. Dinding kamar ini juga terasa asing. Kemudian ingatan tentang malam itu kembali datang seperti gelombang yang menghantam. Pakaian di tong sampah. Tatapan dingin Raka. Senyum Nadia yang penuh kemenangan. Dadaku terasa sesak, tetapi aku memaksa diri untuk duduk. Aku sedang berada di rumah sahabat lamaku, Mira. Malam tadi aku berjalan cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu rumahnya. Ketika Mira membuka pintu dan melihat keadaanku, ia langsung menarikku masuk tanpa banyak bertanya. Ia hanya memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku keluar dari rumah itu, aku menangis tanpa menahan diri. Sekarang pagi telah datang. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap jendela. Cahaya matahari mulai masuk perlahan ke dalam kamar. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu kamar terbuka pelan. Mira masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu sudah bangun?" katanya lembut. Aku mengangguk pelan. Ia meletakkan cangkir di meja kecil lalu duduk di kursi dekat tempat tidur. "Bagaimana perasaanmu?" Aku tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu terasa sulit dijawab. Akhirnya aku berkata pelan, "Masih terasa seperti mimpi." Mira menatapku dengan penuh perhatian. Aku masih tidak percaya Raka bisa melakukan hal seperti itu. Aku tersenyum pahit. Aku juga tidak pernah membayangkannya. Beberapa saat kami terdiam. Mira akhirnya berkata dengan nada hati-hati, "Apa kamu akan kembali ke rumah itu?" Aku menggeleng perlahan. "Tidak." Jawaban itu keluar tanpa keraguan. Rumah itu sudah bukan milikku lagi. Bahkan mungkin sejak lama. Mira menghela napas. "Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu butuhkan." Aku menatapnya dengan rasa terima kasih yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Terima kasih." Setelah Mira keluar dari kamar, aku duduk sendirian sambil memegang cangkir teh yang mulai mendingin. Pikiranku perlahan mulai lebih tenang. Air mata memang masih datang sesekali, tetapi tidak lagi seperti malam tadi. Sebaliknya, ada sesuatu yang mulai muncul di dalam diriku. Kesadaran. Aku mulai mengingat banyak hal yang dulu terasa aneh. Beberapa bulan terakhir, kehidupan Raka memang berubah drastis. Ia sering membawa pulang barang-barang mahal. Jam tangan baru, sepatu mahal. Bahkan mobil yang sekarang ia gunakan sebenarnya baru dibeli beberapa bulan lalu. Padahal sebelumnya Raka sering mengeluh tentang keuangan. Ketika aku bertanya dari mana semua itu berasal, ia selalu menjawab singkat, "Dari kerja keras." Namun sekarang, setelah semua yang terjadi, jawaban itu terasa tidak meyakinkan. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar, kehidupan orang-orang tampak berjalan seperti biasa. Tetapi hidupku sudah berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak aku diusir dari rumah, sebuah pertanyaan muncul di kepalaku. Apakah Raka benar-benar mendapatkan semua itu dengan cara yang benar? Hari itu aku memutuskan keluar rumah untuk berjalan-jalan sebentar. Aku ingin menenangkan pikiran. Udara siang terasa hangat ketika aku menyusuri jalan kecil di sekitar lingkungan Mira. Langkahku membawa aku tanpa sadar menuju area yang cukup dekat dengan rumah lamaku. Aku berhenti di ujung jalan.
Rumah itu masih terlihat sama dari kejauhan. Namun sekarang terasa sangat jauh. Aku tidak berniat mendekat. Aku hanya berdiri beberapa saat, lalu berbalik. Namun ketika aku berjalan kembali ke arah jalan utama, seseorang memanggil namaku. Alia. Aku menoleh. Ternyata Pak Harun, tetangga lamaku. Beliau tampak terkejut melihatku. Kamu baik-baik saja? Aku mencoba tersenyum. Seperti yang Bapak lihat. Pak Harun terlihat ragu-ragu. Aku mendengar sesuatu dari tetangga. Aku menunduk sebentar. Raka sudah mengusirku. Pak Harun menggeleng pelan dengan wajah sedih. Aku tidak menyangka dia akan bertindak sejauh itu. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan nada pelan. Kemarin aku melihat wanita itu masuk ke rumah kalian. Aku tahu siapa yang ia maksud. Nadia, kataku pelan. Pak Harun mengangguk. Iya. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu lagi. Ada hal lain yang ingin Bapak katakan? Tanyaku. Pak Harun terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara. Alia, aku tidak tahu apakah ini penting atau tidak. Aku menatapnya. Tapi akhir-akhir ini Raka sering kedatangan tamu aneh. Aneh bagaimana? Mobil mereka datang larut malam. Kadang mereka membawa kotak besar. Aku mengerutkan kening. Kotak? Pak Harun mengangguk. Dan mereka tidak pernah terlihat seperti orang biasa. Aku mulai merasa penasaran. Maksud Bapak? Pak Harun menggeleng. Aku tidak tahu pasti. Tapi rasanya tidak seperti urusan bisnis yang normal. Kata-kata itu membuat pikiranku berputar. Beberapa potongan ingatan mulai muncul. Raka sering menerima telepon larut malam. Ia juga sering pergi tiba-tiba tanpa menjelaskan kemana. Aku selalu mencoba mempercayainya. Namun sekarang semuanya terasa berbeda. Alia, kata Pak Harun pelan. Aku mungkin salah. Tapi sebaiknya kamu berhati-hati. Aku mengangguk. Terima kasih sudah memberitahu. Setelah berpisah dengan Pak Harun, aku berjalan kembali menuju rumah Mira. Namun langkahku terasa lebih lambat. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Selama ini aku terlalu fokus pada rasa sakit karena pengkhianatan. Tetapi sekarang aku mulai melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih besar. Jika Raka memang terlibat dalam sesuatu yang ilegal, maka kehidupan mewah yang ia banggakan itu mungkin dibangun di atas sesuatu yang sangat berbahaya. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan. Angin sore bertiup pelan. Untuk pertama kalinya sejak aku diusir dari rumah, air mataku tidak jatuh karena kesedihan. Sebaliknya, ada sesuatu yang berbeda mulai tumbuh di dalam hatiku. Kesadaran. Dan perlahan, sebuah pemikiran mulai terbentuk di kepalaku. Raka mungkin berpikir ia sudah menyingkirkanku dari hidupnya. Ia mungkin merasa bebas bersama Nadia sekarang. Tetapi mereka tidak tahu satu hal. Aku sudah melihat cukup banyak untuk mulai bertanya. Dan jika pertanyaan-pertanyaan itu benar, maka suatu hari nanti, kehidupan yang mereka bangun dengan penuh kesombongan itu bisa runtuh dengan sangat cepat. Aku menarik napas panjang. Langkahku kembali bergerak menuju rumah Mira. Namun kali ini aku tidak berjalan sebagai wanita yang hanya terluka. Aku mulai berjalan sebagai seseorang yang sedang mencari kebenaran. Beberapa hari berlalu sejak percakapanku dengan Pak Harun. Aku masih tinggal di rumah Mira. Sahabatku itu tidak pernah sekalipun mengeluh dengan kehadiranku. Ia justru selalu berusaha membuatku merasa nyaman. Namun kenyamanan itu tidak sepenuhnya bisa menenangkan pikiranku. Setiap malam ketika aku mencoba tidur, bayangan tentang masa lalu terus datang. Tentang rumah yang dulu kuanggap tempat pulang. Tentang Raka yang dulu pernah berjanji akan menjagaku. Dan tentang Nadia yang kini berdiri di tempatku. Tetapi sekarang, ada hal lain yang juga terus muncul di pikiranku. Cerita Pak Harun. Mobil-mobil yang datang larut malam. Kotak-kotak besar yang dibawa masuk ke rumah. Semakin kupikirkan, semakin banyak potongan kejadian lama yang terasa aneh. Suatu sore aku sedang duduk di ruang tamu rumah Mira sambil memegang sebuah buku catatan kecil. Buku itu sebenarnya hanya buku biasa yang kupakai untuk mencatat pengeluaran rumah tangga dulu. Namun sekarang aku menggunakannya untuk menulis sesuatu yang berbeda. Aku mulai menuliskan hal-hal yang kuingat tentang kebiasaan Raka selama beberapa bulan terakhir. Tanggal-tanggal ketika ia pulang sangat larut. Hari-hari ketika ia tiba-tiba membawa pulang uang dalam jumlah besar.
Dan beberapa nama yang pernah kudengar ketika ia berbicara di telepon. Mira keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas air. Ketika ia melihat buku di tanganku, ia mengerutkan kening. "Kamu sedang apa?" Aku menutup buku itu sebentar. Hanya mencoba mengingat sesuatu. Mira duduk di kursi seberangku. "Mengingat apa?" Aku menarik napas pelan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pekerjaan Raka. Mira terlihat serius. "Maksudmu?" Aku membuka kembali buku catatan itu. Beberapa bulan terakhir, hidupnya berubah terlalu cepat. Mira mengangguk pelan. "Itu juga yang kupikirkan waktu kamu cerita tentang mobil barunya." Aku menunjuk salah satu catatan. Raka dulu sering mengeluh soal keuangan. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Jam tangan mahal, mobil baru. Bahkan beberapa kali ia membawa pulang uang tunai dalam jumlah besar. Mira terlihat semakin penasaran. "Kamu pikir dia melakukan sesuatu yang ilegal?" Aku menatap catatan itu beberapa detik. Aku tidak tahu. Tapi aku ingin tahu. Mira menatapku dengan ekspresi khawatir. "Alia, ini bisa berbahaya." Aku mengangguk. Aku tahu. Namun aku tidak bisa berhenti memikirkan ini. Jika Raka memang melakukan sesuatu yang salah, maka semua yang terjadi mungkin tidak hanya soal perselingkuhan. Mira terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Aku menutup buku itu perlahan. Aku akan mencari tahu. Hari berikutnya aku memutuskan kembali ke lingkungan rumah lamaku. Aku tidak berniat mendekati rumah itu. Aku hanya ingin melihat situasi di sekitarnya. Aku berdiri di ujung jalan yang cukup jauh dari rumah itu. Dari sana aku masih bisa melihat gerbang rumah yang dulu menjadi tempatku keluar masuk setiap hari. Sekarang gerbang itu terasa seperti batas yang memisahkan 2 kehidupan yang berbeda. Beberapa menit kemudian sebuah mobil berhenti di depan rumah. 2 pria keluar dari mobil itu. Mereka membuka bagasi dan mengeluarkan 2 kotak besar. Kotak itu terlihat berat. Salah satu pria mengetuk pintu rumah. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Raka muncul. Ia melihat sekeliling dengan cepat sebelum mempersilakan mereka masuk. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan? Beberapa saat kemudian pintu tertutup kembali. Aku berdiri di sana cukup lama. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Beberapa menit kemudian sebuah mobil lain datang. Kali ini seseorang yang keluar dari mobil itu adalah Nadia. Wanita itu berjalan menuju rumah dengan langkah percaya diri seperti biasa. Ia bahkan terlihat tertawa ketika berbicara dengan Raka di depan pintu. Pemandangan itu membuat dadaku terasa panas. Namun kali ini rasa sakit itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Sekarang ada sesuatu yang berbeda. Kecurigaan. Aku akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Namun pikiranku terus bekerja. Beberapa jam kemudian aku kembali ke rumah Mira. Aku langsung mengambil ponsel dan membuka galeri foto lama. Di sana aku menemukan sesuatu yang pernah kulupakan. Beberapa bulan lalu, aku pernah memotret dokumen yang tertinggal di meja kerja Raka. Saat itu aku hanya memotretnya karena penasaran. Sekarang aku membuka foto itu dengan lebih teliti. Di dalam dokumen itu terdapat beberapa nama perusahaan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Ada juga angka-angka yang terlihat seperti catatan transaksi. Aku memperbesar gambar itu. Semakin kulihat, semakin terasa aneh. Beberapa transaksi memiliki jumlah yang sangat besar. Namun tidak ada penjelasan yang jelas tentang asal uang itu. Dadaku mulai berdebar lebih cepat. Mungkin selama ini aku memang hidup di dalam rumah yang penuh rahasia. Mira yang sejak tadi memperhatikanku akhirnya bertanya, "Apa kamu menemukan sesuatu?" Aku menunjukkan foto itu kepadanya. Ia membaca beberapa baris tulisan di layar. Ekspresinya berubah serius. Ini terlihat seperti catatan transaksi. Aku mengangguk. Dan jumlahnya sangat besar. Mira menatapku. "Alia, kalau ini benar, Raka bisa berada dalam masalah besar." Aku menatap layar ponselku lagi. Masalah besar. Kata-kata itu terasa berat. Namun di saat yang sama, sesuatu mulai terasa semakin jelas. Semua potongan kejadian selama ini mulai saling terhubung. Kehidupan mewah yang tiba-tiba. Orang-orang misterius yang datang larut malam. Dan kota-kota besar yang dibawa masuk ke rumah.
Aku menarik napas panjang. Jika semua ini benar, maka Raka bukan hanya suami yang berselingkuh. Ia mungkin juga terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan jika itu benar, maka kehidupan yang sekarang ia nikmati bersama Nadia mungkin berdiri di atas sesuatu yang sangat rapuh. Aku mematikan layar ponsel perlahan, lalu menatap keluar jendela. Malam mulai turun. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Di suatu tempat tidak jauh dari sini, Raka dan Nadia mungkin sedang menikmati hidup mereka. Mereka mungkin merasa telah menang. Namun mereka tidak tahu satu hal. Aku mulai menemukan potongan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan jika potongan-potongan itu terus terhubung, suatu hari nanti, kebenaran itu bisa menghancurkan kehidupan mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu aku hampir tidak tidur. Catatan transaksi yang kutemukan di ponsel terus berputar di kepalaku. Angka-angka besar itu terasa seperti potongan teka-teki yang mulai menunjukkan gambaran yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Selama ini aku hanya berpikir bahwa Raka berubah karena Nadia. Namun sekarang, semuanya terasa lebih rumit. Aku duduk di ruang tamu rumah Mira ketika jarum jam mendekati tengah malam. Lampu ruangan redup, hanya suara kipas angin yang terdengar pelan. Di tanganku masih ada ponsel. Foto dokumen itu kembali kubuka. Beberapa nama perusahaan tercantum di sana. Aku tidak mengenal satupun. Namun yang membuatku semakin curiga adalah beberapa kata yang muncul berulang kali. Pengiriman, barang, transfer. Jumlah uang yang tertera juga sangat besar. Jantungku berdetak semakin cepat. Jika semua ini benar, berarti Raka bukan hanya mengkhianati pernikahan kami. Ia mungkin juga melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Langkah kaki terdengar dari belakang. Mira keluar dari kamar sambil menguap. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Pikiranku terlalu ramai. Mira duduk di sebelahku. Alia, kamu sudah memikirkan ini sepanjang hari. Aku tahu. Aku menatap layar ponsel sekali lagi. Tapi aku merasa semakin dekat dengan sesuatu. Mira menatapku dengan wajah khawatir. Kamu tidak berniat melakukan sesuatu yang berbahaya, kan? Aku terdiam sejenak. Aku hanya ingin kebenaran. Mira menghela napas panjang. Aku hanya takut kamu akan menyakiti dirimu sendiri. Aku mematikan layar ponsel lalu menatap sahabatku. Aku sudah disakiti cukup dalam, Mira. Tapi kali ini aku tidak ingin hanya menjadi korban. Kata-kata itu keluar dari mulutku dengan tenang. Namun aku sendiri bisa merasakan perubahan dalam diriku. Dulu aku selalu menghindari konflik. Aku selalu memilih memaafkan. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak ingin lagi hanya menangis dan menerima semuanya begitu saja. Pagi berikutnya aku membuat keputusan. Aku akan kembali mendekati Raka. Bukan sebagai istri yang ingin kembali, tetapi sebagai seseorang yang ingin mengetahui lebih banyak. Aku menghubungi nomor Raka. Beberapa detik kemudian panggilan itu diangkat. Apa lagi yang kamu inginkan? Nada suaranya terdengar dingin seperti biasa. Aku menelan perasaan yang muncul di dadaku. Aku ingin bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya ingin mengambil beberapa barangku. Raka terdiam beberapa detik. Lakukan saja saat aku tidak di rumah. Aku ingin datang ketika kamu ada di sana. Keheningan kembali muncul di ujung telepon. Akhirnya Raka berkata dengan nada malas. Baik, datanglah sore ini. Setelah telepon itu berakhir, aku menarik napas panjang. Mira yang berdiri di dekat pintu menatapku dengan ekspresi khawatir. Kamu benar-benar akan kembali ke sana? Aku mengangguk. Ya. Saya hanya akan mengambil barang. Namun sebenarnya aku tahu tujuanku lebih dari itu. Sore hari aku berjalan menuju rumah yang dulu menjadi tempat tinggalku. Langkahku terasa aneh ketika mendekati gerbang itu. Rumah itu masih terlihat sama. Namun perasaanku sudah sangat berbeda. Aku menekan bel. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Raka berdiri di sana. Tatapannya langsung berubah ketika melihatku. Aku pikir kamu tidak akan berani kembali. Aku menahan emosiku. Aku hanya ingin mengambil barangku. Raka mengangkat bahu lalu mempersilakanku masuk. Rumah itu terasa sangat berbeda. Beberapa perabot sudah berubah.
Bahkan beberapa foto yang dulu tergantung di dinding sudah tidak ada. Aku berjalan menuju kamar. Ketika membuka pintu kamar, dadaku terasa sedikit sesak. Tempat tidur yang dulu kami gunakan sekarang terlihat berbeda. Di meja rias terdapat beberapa kosmetik yang bukan milikku. Nadia. Aku tahu wanita itu sudah mulai menempati tempatku. Aku membuka lemari yang masih berisi beberapa pakaian yang tersisa. Saat sedang mengambilnya, suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku menoleh. Nadia berdiri di ambang pintu dengan senyum tipis. Jadi kamu kembali juga? Nada suaranya terdengar penuh ejekan. Aku tidak menjawab. Aku hanya melanjutkan mengambil beberapa pakaianku. Nadia masuk ke kamar dengan langkah santai. Kamu tahu, Raka terlihat jauh lebih bahagia sekarang. Aku tetap diam. Wanita itu tertawa kecil. Aku tidak mengerti kenapa kamu masih bertahan selama ini. Aku akhirnya menoleh. Aku datang hanya untuk mengambil barang. Nadia mengangkat bahu. Tentu saja. Ia lalu duduk di tepi tempat tidur. Tatapannya menyapu kamar itu dengan puas. Aku menyukai kamar ini. Aku menahan emosi yang mulai muncul. Beberapa menit kemudian aku membawa tas berisi pakaianku keluar dari kamar. Di ruang tamu, Raka sedang berbicara di telepon. Suaranya terdengar pelan. Namun ketika aku lewat, aku mendengar beberapa kata yang membuatku berhenti. Pengiriman malam ini. Pastikan tidak ada masalah. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba berjalan lebih lambat agar bisa mendengar lebih banyak. Raka melanjutkan dengan suara rendah. Kotaknya harus sampai sebelum tengah malam. Beberapa detik kemudian ia menutup telepon. Ketika ia menoleh dan melihatku berdiri di sana, wajahnya langsung berubah. Kamu menguping. Aku menggeleng. Aku hanya lewat. Tatapan Raka terasa curiga. Namun ia tidak mengatakan apapun lagi. Aku berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sebentar. Nadia berdiri di dekat tangga dengan ekspresi santai. Sementara Raka menatapku dengan wajah yang sulit dibaca. Aku keluar dari rumah itu tanpa berkata apapun lagi. Namun langkahku terasa lebih cepat dari sebelumnya. Ketika aku sampai di ujung jalan, aku berhenti. Napas terasa sedikit berat. Pengiriman malam ini. Kotak yang harus sampai sebelum tengah malam. Semua kata itu kembali berputar di kepalaku. Potongan teka-teki itu semakin jelas sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin. Raka bukan hanya suami yang mengkhianatiku. Ia sedang terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Dan jika aku bisa menemukan bukti yang cukup, maka kehidupan yang sekarang ia banggakan bersama Nadia mungkin akan runtuh dalam satu malam. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di dekat jendela kamar Mira sambil menatap jalan yang mulai sepi. Lampu-lampu rumah di sekitar sudah banyak yang dimatikan, menyisakan cahaya redup dari beberapa tiang lampu di pinggir jalan. Namun pikiranku justru semakin terang. Kata-kata Raka siang tadi terus terngiang di kepalaku. Pengiriman malam ini. Kotaknya harus sampai sebelum tengah malam. Kalimat itu terasa seperti potongan terakhir yang membuat semua kecurigaanku semakin kuat. Aku memeluk kedua lenganku sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa semakin cepat. Di belakangku, Mira masuk ke kamar sambil membawa 2 cangkir kopi. Kamu masih memikirkan itu? Aku mengangguk pelan. Iya. Ia menyerahkan salah satu cangkir kepadaku. Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang merencanakan sesuatu. Aku menatap kopi yang mengepul pelan di tanganku. Mungkin memang begitu. Mira duduk di tepi tempat tidur. Alia, aku mulai khawatir. Aku menoleh padanya. Khawatir kenapa? Karena kamu terlihat seperti akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Aku hanya ingin memastikan kebenaran. Mira menghela napas. Kebenaran kadang tidak selalu aman. Aku tersenyum tipis. Tapi kadang juga sangat diperlukan. Beberapa saat kemudian aku mengambil ponsel dan membuka foto dokumen transaksi yang pernah kuambil dari meja kerja Raka. Aku memperhatikan setiap detail dengan lebih teliti. Beberapa nama perusahaan tercantum di sana. Ada juga alamat gudang di sebuah kawasan industri di pinggir kota. Aku memperbesar tulisan itu. Alamat itu terasa penting.
Sangat mungkin kotak-kotak yang sering dibicarakan Raka berasal dari tempat itu. Mira memperhatikan layar ponselku. Kamu benar-benar serius menyelidiki ini? Aku mengangguk. Aku merasa semua ini tidak hanya tentang perselingkuhan. Mira terdiam. Aku menatap alamat gudang itu sekali lagi. Lalu sebuah ide tiba-tiba muncul di kepalaku. Aku harus pergi ke sana. Mira langsung menatapku dengan mata membesar. Kamu bercanda? Aku menggeleng. Aku harus melihat sendiri. Alia, itu bisa sangat berbahaya. Aku tahu Mira benar. Namun sekarang aku merasa sudah terlalu jauh untuk berhenti. Jika semua ini benar, maka Raka dan Nadia tidak hanya menghancurkan rumah tanggaku. Mereka mungkin juga melakukan sesuatu yang bisa merugikan banyak orang. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang ceroboh, kataku pelan. Mira terlihat masih ragu. Namun akhirnya ia berkata dengan nada pasrah. Kalau begitu aku ikut. Aku menatapnya. Kamu tidak perlu. Tidak mungkin aku membiarkanmu pergi sendirian. Aku tersenyum kecil. Sahabatku itu memang keras kepala. Beberapa jam kemudian kami sudah berada di dalam mobil Mira menuju kawasan industri yang tertera di dokumen itu. Langit malam terlihat gelap. Jalanan semakin sepi ketika kami memasuki area gudang. Lampu-lampu besar menerangi beberapa bangunan besar di sekitar. Aku memperhatikan setiap sudut dengan hati-hati. Tidak lama kemudian aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Mobil Raka. Mobil hitam itu terparkir di dekat salah satu gudang besar. Berhenti di sini, kataku pelan. Mira menghentikan mobil agak jauh dari gudang itu. Kami mematikan lampu kendaraan. Dari kejauhan aku bisa melihat beberapa pria sedang memindahkan kotak-kotak besar dari dalam gudang ke sebuah truk. Raka berdiri di dekat mereka sambil berbicara dengan seseorang. Beberapa meter darinya, Nadia juga terlihat berdiri dengan ponsel di tangan. Wanita itu tampak sangat santai, seolah semua yang terjadi di sekitarnya adalah hal biasa. Dadaku terasa panas melihat mereka. Namun kali ini bukan hanya karena pengkhianatan. Sekarang aku melihat mereka dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Kita harus mendekat sedikit, bisikku. Mira menatapku ragu. Tapi hati-hati. Kami keluar dari mobil dan berjalan perlahan mendekati area gudang. Kami bersembunyi di balik tumpukan kontainer besar. Dari sana aku bisa melihat lebih jelas. Beberapa kotak terbuka. Di dalamnya terlihat barang-barang elektronik mahal yang masih terbungkus rapi. Namun tidak ada logo perusahaan resmi di kemasan itu. Aku mengerutkan kening. Ini terlihat seperti barang selundupan. Salah satu pria berbicara kepada Raka dengan suara cukup keras. Semua barang siap dikirim malam ini. Raka mengangguk. Pastikan semuanya sampai sebelum pagi. Nadia mendekat sambil tersenyum. Bisnis kita benar-benar berkembang. Aku menggenggam tanganku dengan erat. Kata-kata itu membuat semuanya semakin jelas. Bisnis. Pengiriman. Barang-barang mahal tanpa izin. Ini bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini adalah kejahatan. Aku perlahan mengambil ponsel dari sakuku. Tanganku sedikit gemetar ketika mulai merekam. Aku merekam truk, kotak-kotak, dan wajah Raka yang sedang memberikan perintah kepada para pekerja. Setiap detik rekaman itu terasa sangat penting. Namun tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang. Heh, siapa di sana? Aku dan Mira langsung menoleh. Salah satu penjaga gudang berjalan mendekat dengan wajah curiga. Jantungku terasa hampir berhenti. Kita harus pergi sekarang, bisik Mira. Kami berdua langsung berbalik dan berjalan cepat menuju mobil. Langkah kaki penjaga itu semakin cepat di belakang kami. Handen. Aku membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Mira langsung menyalakan mesin. Mobil melaju cepat meninggalkan area gudang. Aku menoleh ke belakang. Penjaga itu berhenti di depan gudang sambil menatap mobil kami yang menjauh. Beberapa menit kemudian kami sudah berada cukup jauh dari kawasan industri itu. Aku akhirnya bisa bernapas lebih lega. Mira menatapku sekilas. Kamu berhasil merekam semuanya. Aku membuka galeri di ponsel. Video itu masih ada. Raka, Nadia, kotak-kotak ilegal. Semua terekam dengan jelas. Aku menatap layar ponsel itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara marah, sedih, dan sesuatu yang lain.
Sesuatu yang terasa seperti kemenangan kecil. Karena sekarang aku tidak lagi hanya memiliki kecurigaan. Aku memiliki bukti. Dan bukti itu bisa menghancurkan kehidupan yang sekarang dibangun Raka dan Nadia. Aku mematikan layar ponsel perlahan. Di dalam hatiku, sebuah keputusan besar akhirnya terbentuk. Malam ketika mereka membuang pakaianku ke tong sampah. Mereka mungkin mengira aku telah kehilangan segalanya. Namun mereka tidak pernah menyangka satu hal. Malam itu justru menjadi awal dari kejatuhan mereka sendiri. Pagi datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Cahaya matahari menembus tirai jendela kamar Mira, memaksa mataku terbuka setelah malam yang hampir tidak kulewati dengan tidur. Tubuhku terasa lelah, tetapi pikiranku justru sangat terjaga. Di samping tempat tidur, ponselku masih tergeletak. Di dalamnya tersimpan video yang merekam semuanya. Raka, Nadia, kotak-kotak barang ilegal, truk yang bersiap membawa semuanya pergi sebelum pagi datang. Aku duduk perlahan di tepi tempat tidur dan mengambil ponsel itu. Untuk beberapa detik aku hanya menatap layar hitamnya. Satu keputusan saja bisa mengubah banyak hal. Jika aku menyerahkan bukti itu kepada pihak berwenang, kehidupan Raka dan Nadia mungkin akan runtuh. Namun jika aku diam, mereka akan terus menjalankan bisnis ilegal itu seolah tidak ada yang salah. Pintu kamar terbuka pelan. Mira masuk sambil membawa sarapan sederhana di atas nampan. "Kamu sudah bangun?" Aku mengangguk. Ia meletakkan nampan di meja kecil. "Kamu terlihat tidak tidur sama sekali." Aku tersenyum tipis. Aku memang hampir tidak tidur. Mira duduk di kursi dekat tempat tidur. "Kamu masih memikirkan rekaman itu?" Aku mengangguk lagi. "Ya." Aku membuka galeri dan memutar video itu sekali lagi. Gambar di layar memperlihatkan suasana gudang malam tadi. Suara Raka terdengar jelas memberi perintah. Kotak-kotak dipindahkan ke dalam truk. Nadia berdiri di dekatnya dengan senyum yang terlihat begitu percaya diri. Mira memperhatikan dengan wajah serius. Ini bukti yang sangat kuat. Aku menarik napas panjang. "Ya." Beberapa detik kami terdiam. Lalu Mira berkata pelan, "Apa kamu sudah memutuskan?" Aku menatap layar ponsel beberapa saat sebelum akhirnya mematikannya. "Sudah." Aku mengangkat wajah dan menatap sahabatku. "Aku tidak akan diam." Mira mengangguk pelan. "Aku akan mendukungmu." Setelah sarapan, aku mulai mencari informasi tentang bagaimana melaporkan kejahatan seperti ini. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan kantor kepolisian yang menangani kasus perdagangan ilegal. Dadaku terasa sedikit tegang ketika aku membaca alamatnya. Ini berarti semuanya akan benar-benar dimulai. Beberapa jam kemudian aku dan Mira sudah berada di depan sebuah gedung kantor kepolisian. Langkahku terasa berat ketika berjalan menuju pintu masuk. Namun setiap langkah juga terasa semakin pasti. Aku sudah melewati terlalu banyak hal untuk kembali mundur. Di dalam gedung, seorang petugas menyambut kami. "Ada yang bisa kami bantu?" Aku menarik napas dalam. "Saya ingin melaporkan sebuah kejahatan." Petugas itu mengangguk dan mempersilakan kami duduk. Beberapa menit kemudian seorang penyidik datang menghampiri kami. Pria itu memperkenalkan diri dengan tenang. "Nama saya Dimas." Tatapannya terlihat tajam namun tidak menakutkan. "Apa yang ingin Anda laporkan?" Tanganku sedikit gemetar ketika mengeluarkan ponsel dari tas. "Saya memiliki bukti tentang kegiatan perdagangan ilegal." Dimas menatapku dengan lebih serius. "Bukti seperti apa?" Aku membuka video yang kurekam malam tadi dan menyerahkan ponsel itu kepadanya. Ia menonton rekaman itu tanpa berkata apapun. Ekspresinya berubah perlahan seiring berjalannya video. Ketika rekaman itu selesai, ia mengangkat pandangan. "Siapa pria dalam video ini?" Aku menelan ludah. "Itu suami saya." Dimas terlihat sedikit terkejut. "Suami Anda?" Aku mengangguk. "Namanya Raka." Aku kemudian menceritakan semuanya. Tentang perubahan sikap Raka beberapa bulan terakhir. Tentang barang-barang mahal yang tiba-tiba muncul. Tentang kotak-kotak misterius yang sering datang ke rumah. Dan akhirnya tentang malam ketika aku melihat semuanya sendiri di gudang. Dimas mendengarkan dengan sangat serius. Sesekali ia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Setelah aku selesai bercerita, ia terdiam beberapa saat. "Bukti ini sangat penting," katanya akhirnya.
Dadaku terasa sedikit lega mendengar itu. Apakah ini cukup? Dimas mengangguk perlahan. Ini bisa menjadi awal penyelidikan besar. Mira yang duduk di sampingku akhirnya berkata pelan, apakah mereka akan ditangkap? Dimas menatap kami berdua. Kami harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tapi jika semua ini terbukti benar. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun aku sudah mengerti maksudnya. Beberapa hari berikutnya terasa sangat panjang. Polisi mulai menyelidiki aktivitas Raka dan kelompoknya. Dimas beberapa kali menghubungiku untuk menanyakan detail tambahan. Sementara itu aku mencoba menjalani hari-hari dengan lebih tenang. Namun setiap malam pikiranku selalu kembali ke satu hal. Apakah mereka sudah tahu? Apakah Raka menyadari bahwa aku telah menyerahkan bukti kepada polisi? Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu rumah Mira, ponselku tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku berdetak lebih cepat. Raka. Aku ragu beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Suara Raka terdengar dari ujung telepon. Nada suaranya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang terasa tegang. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku pelan. Raka tidak langsung menjawab. Apa kamu melakukan sesuatu? Pertanyaan itu membuat tanganku sedikit gemetar. Maksudmu? Ada orang-orang yang mulai bertanya tentang bisnis kami. Dadaku terasa semakin berdebar. Namun aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Raka terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata dengan nada lebih tajam. Alia, kalau kamu mencoba menghancurkan hidupku. Kalimatnya terputus. Aku menahan napas. Namun kemudian aku berkata dengan suara yang lebih tenang dari yang kuduga. Aku tidak melakukan apapun. Aku menutup telepon sebelum ia bisa mengatakan sesuatu lagi. Tanganku masih gemetar ketika menurunkan ponsel. Mira menatapku dengan wajah cemas. Itu Raka? Aku mengangguk. Apa yang dia katakan? Aku menatap layar ponsel yang kini sudah gelap. Sepertinya mereka mulai merasakan sesuatu. Mira menghela napas pelan. Aku berdiri dan berjalan menuju jendela. Di luar, langit sore mulai berubah menjadi jingga. Angin berhembus pelan membawa udara yang terasa lebih segar. Aku memejamkan mata sejenak. Permainan ini akhirnya benar-benar dimulai. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan kesedihan. Bukan juga kemarahan. Melainkan sebuah keyakinan. Bahwa cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan ketika hari itu datang, Raka dan Nadia tidak akan lagi bisa lari dari akibat perbuatan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perasaan yang aneh. Tidak ada lagi tangisan panjang seperti minggu-minggu sebelumnya. Tidak juga kemarahan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa dalam, seolah hidupku sedang menunggu sesuatu yang besar terjadi. Aku masih tinggal di rumah Mira. Sahabatku itu tetap menjadi orang yang paling setia berada di sisiku selama semua kekacauan ini berlangsung. Ia tidak pernah memaksaku berbicara, tetapi selalu ada ketika aku membutuhkannya. Pagi itu aku sedang duduk di ruang tamu sambil menatap halaman depan rumah Mira. Matahari baru saja naik, menyinari daun-daun yang bergerak pelan tertiup angin. Di tanganku ada secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Sejak aku menyerahkan bukti kepada penyidik Dimas, hidupku terasa seperti berada di tengah penantian yang panjang. Polisi masih melakukan penyelidikan. Beberapa kali Dimas menghubungiku untuk menanyakan detail tambahan. Ia selalu berbicara dengan hati-hati, seolah memastikan aku tidak merasa tertekan oleh semua proses ini. Namun di balik sikap tenangnya, aku tahu bahwa penyelidikan itu berjalan serius. Bisnis ilegal yang dijalankan Raka ternyata lebih besar dari yang kukira. Pengiriman barang elektronik tanpa izin, transaksi gelap, bahkan dugaan penyelundupan lintas kota. Semakin banyak informasi yang muncul, semakin jelas bahwa kehidupan yang dibangun Raka selama ini berdiri di atas sesuatu yang sangat rapuh. Mira keluar dari dapur sambil membawa sepiring roti panggang. Kamu sudah sarapan? Aku menggeleng pelan. Belum lapar. Mira meletakkan piring itu di meja. Kamu harus makan sedikit. Aku tersenyum kecil. Aku akan makan nanti. Ia duduk di kursi seberangku dan memperhatikanku beberapa detik.
Kamu terlihat lebih tenang hari ini. Aku menatap halaman lagi. Mungkin karena aku sudah melakukan bagianku. Mira mengangguk. Dan sekarang sisanya ada di tangan polisi. Aku menarik napas panjang. Iya. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu ada satu hal yang belum selesai. Raka. Suamiku yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Pria yang dulu pernah menjadi pusat kehidupanku. Dan pria yang sekarang mungkin sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Beberapa jam kemudian ponselku bergetar di atas meja. Nama yang muncul di layar membuat dadaku terasa sedikit menegang. Dimas. Aku segera menjawab panggilan itu. Halo. Suara Dimas terdengar jelas di ujung telepon. Alia, apakah Anda sedang berada di rumah? Iya. Ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Nada suaranya terdengar serius. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Apa yang terjadi? Beberapa detik hening sebelum Dimas menjawab. Kami baru saja melakukan penggerbekan di salah satu gudang milik kelompok Raka. Tanganku menggenggam ponsel lebih erat. Dan kami menemukan banyak barang ilegal di sana. Aku menutup mata sejenak. Perasaan campur aduk muncul di dalam dadaku. Apakah mereka tertangkap? Dimas menarik napas pelan sebelum menjawab. Raka dan Nadia ditangkap pagi ini. Kalimat itu membuat tubuhku terasa kaku. Seolah waktu berhenti selama beberapa detik. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan. Dimas melanjutkan dengan suara tenang. Mereka sedang berada di kantor kami untuk pemeriksaan. Aku akhirnya berkata pelan. Apakah mereka tahu bahwa saya yang memberikan bukti? Belum. Jawaban itu membuatku sedikit lega. Tapi kemungkinan besar mereka akan segera menyadarinya. Aku mengangguk meskipun ia tidak bisa melihatku. Baik. Setelah panggilan itu berakhir, aku menurunkan ponsel perlahan. Mira yang sejak tadi memperhatikanku langsung bertanya. Apa yang terjadi? Aku menatapnya. Suara yang keluar dari mulutku hampir terdengar seperti bisikan. Mereka ditangkap. Mata Mira membesar. Raka dan Nadia. Aku mengangguk. Pagi ini. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Beberapa detik kami hanya saling menatap tanpa berkata apapun. Aku berjalan menuju jendela. Langit siang terlihat cerah. Burung-burung terbang melintasi udara dengan bebas. Sementara di suatu tempat tidak jauh dari sini, Raka dan Nadia mungkin sedang duduk di ruang pemeriksaan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka tidak lagi memiliki kendali atas apa yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian berita itu akhirnya muncul di berbagai media. Kasus perdagangan elektronik ilegal yang melibatkan jaringan besar berhasil diungkap oleh polisi. Beberapa gudang disita. Puluhan kotak barang selundupan ditemukan. Dan dua nama yang disebut sebagai pelaku utama adalah Raka dan Nadia. Aku membaca berita itu di layar ponsel dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Wajah Raka muncul di salah satu foto berita. Ia terlihat berbeda. Tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Matanya tampak lelah. Sementara di foto lain, Nadia terlihat berdiri di sampingnya dengan ekspresi tegang. Wanita yang dulu tersenyum penuh kemenangan di rumahku kini terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Mira duduk di sampingku ketika aku membaca berita itu. Kamu tidak merasa kasihan? Aku terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Aku pernah mencintainya. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa kupungkiri. Namun setelah semua yang terjadi, perasaanku sudah berubah. Tapi dia yang memilih jalannya sendiri. Aku mematikan layar ponsel dan meletakkannya di meja. Udara sore terasa hangat ketika aku membuka jendela. Angin masuk membawa aroma tanah dan daun yang segar. Hidupku memang pernah hancur pada malam ketika pakaianku dibuang ke tong sampah. Namun sekarang aku mulai menyadari sesuatu. Malam itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru malam itu adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang membawaku keluar dari kehidupan yang penuh kebohongan. Dan sementara Raka serta Nadia kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Aku akhirnya bisa mulai melangkah menuju masa depan yang tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut atau pengkhianatan. Pagi itu udara terasa jauh lebih segar dari biasanya. Aku berdiri di halaman depan rumah Mira sambil menyiram tanaman kecil yang tumbuh di pot-pot tanah liat. Matahari baru saja muncul dari balik atap rumah tetangga,
memancarkan cahaya hangat yang menyentuh daun-daun basah. Beberapa bulan lalu, aku tidak pernah membayangkan akan memulai pagi di tempat seperti ini. Bukan di rumah yang dulu kuanggap milikku. Bukan di dapur tempat aku biasa menyiapkan kopi untuk Raka. Namun anehnya, pagi ini terasa damai. Tidak ada lagi perasaan menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pulang. Tidak ada lagi kecemasan setiap kali ponsel berdering di malam hari. Yang ada hanya ketenangan sederhana yang selama ini ternyata tidak pernah benar-benar kumiliki. Aku meletakkan penyiram tanaman di dekat pagar ketika Mira keluar dari dalam rumah sambil membawa 2 cangkir kopi. "Kamu bangun lebih pagi lagi hari ini?" katanya sambil tersenyum. Aku menerima cangkir kopi darinya. Aku mulai terbiasa. Mira berdiri di sampingku sambil menatap halaman kecil itu. "Menurutku kamu terlihat jauh lebih kuat sekarang." Aku tersenyum tipis. Kadang aku juga merasa begitu. Kami duduk di kursi kayu kecil yang ada di teras. Beberapa burung terbang rendah melintasi langit pagi, sementara suara kendaraan mulai terdengar dari jalan utama. Hidup terasa berjalan seperti biasa. Namun bagiku, semuanya sudah berubah. Sejak penangkapan Raka dan Nadia, banyak hal terjadi dengan sangat cepat. Kasus mereka menjadi pembicaraan di banyak tempat. Berita tentang jaringan perdagangan ilegal yang mereka jalankan terus muncul di media. Beberapa orang yang dulu mengenal Raka mulai menghubungiku, menanyakan apakah semua yang diberitakan itu benar. Aku tidak banyak menjawab. Aku hanya mengatakan bahwa kebenaran akhirnya memang menemukan jalannya sendiri. Penyidik Dimas juga beberapa kali menemuiku untuk memberikan informasi tentang perkembangan kasus. Menurutnya, bukti yang ditemukan di gudang sangat kuat. Barang-barang ilegal yang disita bernilai sangat besar. Dan banyak transaksi yang dapat ditelusuri langsung kepada Raka serta Nadia. Mereka kini berada di tahanan sambil menunggu proses persidangan. Setiap kali mendengar kabar itu, perasaanku tidak lagi seperti dulu. Dulu aku mungkin akan merasa hancur. Namun sekarang yang kurasakan hanyalah ketenangan yang aneh. Bukan karena aku senang melihat mereka jatuh, melainkan karena akhirnya semuanya menjadi jelas. Tidak ada lagi kebohongan yang disembunyikan di balik kehidupan mewah yang dulu sering dipamerkan Raka. Siang hari itu aku memutuskan pergi keluar untuk berjalan-jalan. Mira sedang bekerja dari rumah, jadi aku keluar sendirian menyusuri jalan kecil di sekitar lingkungan. Langkahku terasa ringan. Aku berhenti di sebuah taman kecil yang cukup sepi. Beberapa anak bermain di ayunan sementara beberapa orang tua duduk di bangku sambil mengobrol. Aku duduk di salah satu bangku kosong dan memandangi langit yang cerah. Kadang aku masih mengingat masa lalu. Tentang bagaimana aku dulu mencintai Raka dengan begitu tulus. Tentang bagaimana aku percaya bahwa kami akan menua bersama. Namun sekarang semua itu terasa seperti cerita lama yang sudah selesai. Beberapa menit kemudian ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Aku membuka pesan itu dengan rasa penasaran. Isinya hanya satu kalimat. "Alia, ini Raka." Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku membaca pesan berikutnya. "Aku tahu kamu yang melaporkan semuanya." Aku terdiam beberapa saat. Entah bagaimana ia mendapatkan nomor ini. Beberapa detik kemudian pesan lain muncul. "Aku hanya ingin tahu satu hal." Tanganku sedikit gemetar ketika membaca kalimat berikutnya. "Apakah kamu benar-benar membenciku sekarang?" Aku menatap layar ponsel cukup lama. Pertanyaan itu terasa aneh setelah semua yang terjadi. Beberapa bulan lalu mungkin aku akan menjawab dengan penuh emosi. Namun sekarang perasaanku berbeda. Aku mulai mengetik balasan. Setelah beberapa detik berpikir, akhirnya aku menuliskan satu kalimat sederhana. "Aku tidak membencimu." Beberapa detik kemudian ponselku kembali bergetar. Balasan dari Raka muncul. "Lalu kenapa kamu melakukan ini?" Aku menarik napas panjang sebelum menjawab lagi. Aku hanya mengatakan kebenaran. Aku menatap layar ponsel menunggu balasan berikutnya. Namun tidak ada pesan lagi yang datang. Aku mematikan layar ponsel dan menyimpannya kembali ke dalam tas. Angin sore berhembus pelan melewati taman. Aku menutup mata sebentar dan menarik napas dalam. Kadang hidup memang membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Aku pernah menjadi seorang istri yang percaya bahwa rumah tangganya akan bertahan selamanya. Lalu aku menjadi wanita yang diusir dari rumahnya sendiri dengan pakaian yang dibuang ke tong sampah.
Dan sekarang aku menjadi seseorang yang akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Aku membuka mata dan menatap langit sekali lagi. Langit itu sama seperti dulu. Namun aku bukan lagi orang yang sama. Perjalanan ini memang penuh luka. Tetapi luka itu justru membentukku menjadi seseorang yang lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa siap untuk melangkah menuju kehidupan yang baru. Pagi itu udara terasa berbeda. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar Mira sambil merapikan rambutku. Cahaya matahari masuk melalui jendela, memantulkan bayangan wajahku di kaca dengan sangat jelas. Sudah lama sekali aku tidak benar-benar memperhatikan diriku sendiri seperti ini. Beberapa bulan lalu wajah yang kulihat di cermin selalu tampak lelah. Mata sembab karena terlalu sering menangis. Senyum hampir tidak pernah muncul. Namun pagi ini ada sesuatu yang berubah. Bukan karena semua masalah sudah sepenuhnya hilang. Melainkan karena aku akhirnya mampu berdiri kembali setelah semua yang terjadi. Hari ini adalah hari yang penting. Sidang pertama untuk kasus Raka dan Nadia akan dimulai. Aku tidak diwajibkan datang. Penyidik Dimas sudah mengatakan bahwa semua bukti yang dibutuhkan sudah cukup kuat. Namun aku tetap memutuskan untuk hadir. Bukan untuk melihat mereka menderita. Aku hanya ingin menutup satu bab dalam hidupku dengan benar. Mira mengetuk pintu kamar sebelum masuk. Kamu sudah siap? Aku mengangguk pelan. Sudah. Ia memandangku beberapa detik lalu tersenyum kecil. Kamu terlihat berbeda. Aku tertawa ringan. Mungkin karena akhirnya semuanya akan selesai. Kami berangkat bersama menuju gedung pengadilan. Perjalanan tidak terlalu lama, tetapi jantungku terasa berdetak sedikit lebih cepat setiap kali mobil mendekati pusat kota. Gedung pengadilan berdiri tinggi dengan dinding putih yang terlihat kokoh. Banyak orang berdiri di luar, termasuk beberapa wartawan yang tampaknya sudah menunggu sejak pagi. Kasus Raka dan Nadia memang cukup menarik perhatian. Ketika kami berjalan masuk ke dalam gedung, suasana terasa lebih tenang. Langkah kakiku bergema pelan di lantai marmer yang dingin. Dimas sudah menunggu di dekat ruang sidang. Ia menyambut kami dengan anggukan sopan. Alia, terima kasih sudah datang. Aku mengangguk. Aku hanya ingin melihat semuanya selesai. Dimas mempersilakan kami masuk ke dalam ruang sidang. Ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi cukup dipenuhi oleh beberapa orang yang ingin mengikuti jalannya persidangan. Aku duduk di bangku belakang bersama Mira. Beberapa menit kemudian pintu samping terbuka. Dua petugas membawa masuk Raka dan Nadia. Untuk beberapa detik napasku terasa tertahan. Raka terlihat jauh berbeda dari pria yang dulu kukenal. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah. Tidak ada lagi sikap percaya diri yang dulu selalu ia tunjukkan. Nadia juga terlihat sangat berbeda. Wanita yang dulu berjalan dengan penuh kesombongan kini tampak gelisah. Tatapannya terus bergerak ke berbagai arah seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Ketika Raka duduk di kursi terdakwa, matanya tiba-tiba menyapu ruangan. Dan untuk sesaat pandangan kami bertemu. Aku tidak tahu apa yang ia rasakan saat itu. Namun dari tatapannya aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Raka tidak mengatakan apapun. Ia hanya menundukkan kepala perlahan. Sidang dimulai tidak lama kemudian. Hakim membacakan berbagai dakwaan yang diajukan kepada Raka dan Nadia. Tentang perdagangan ilegal. Tentang penyelundupan barang elektronik. Tentang jaringan transaksi gelap yang sudah berjalan cukup lama. Setiap kalimat yang dibacakan terasa seperti penutup dari sebuah cerita panjang yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku duduk dengan tenang sepanjang persidangan. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya perasaan lega yang perlahan tumbuh di dalam dada. Setelah sidang selesai, orang-orang mulai keluar dari ruangan. Aku tetap duduk beberapa saat sebelum akhirnya berdiri. Ketika berjalan menuju pintu keluar, aku sempat menoleh sekali lagi. Raka masih duduk di kursinya dengan kepala tertunduk. Nadia berbicara dengan pengacaranya dengan wajah panik. Namun kali ini aku tidak merasakan apapun selain jarak. Masa lalu itu benar-benar sudah berada di belakangku. Di luar gedung pengadilan, udara siang terasa hangat. Langit terlihat cerah tanpa awan. Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti beban besar yang selama ini menekan dadaku akhirnya menghilang. Mira menatapku sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Aku memandang jalan di depan kami.
Perasaan yang muncul di dalam hatiku terasa sangat sederhana. Lega. Kami berjalan perlahan menuju mobil. Di sepanjang perjalanan pulang aku lebih banyak diam, menikmati pemandangan kota yang bergerak di balik jendela. Hidup ternyata terus berjalan. Tidak peduli seberapa besar luka yang pernah kita rasakan. Malam harinya aku duduk di teras rumah Mira. Langit malam dipenuhi bintang yang berkelap-kelip. Angin berhembus lembut, membawa suasana yang begitu tenang. Aku memikirkan perjalanan yang telah kulewati. Dari seorang istri yang setia, menjadi wanita yang diusir dari rumahnya sendiri, lalu berubah menjadi seseorang yang berani berdiri melawan ketidakadilan. Semua itu terasa seperti perjalanan yang sangat panjang. Namun aku tidak menyesalinya. Karena dari semua luka itu, aku belajar sesuatu yang sangat berharga. Bahwa harga diri tidak boleh ditukar dengan cinta yang salah. Bahwa seseorang tidak harus tetap bertahan dalam hubungan yang menghancurkannya. Dan bahwa terkadang, keberanian terbesar dalam hidup adalah memilih untuk pergi. Aku menatap langit malam sekali lagi. Di suatu tempat di luar sana, Raka dan Nadia kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Namun hidupku tidak lagi terikat pada kisah itu. Aku masih memiliki masa depan. Masa depan yang lebih tenang. Masa depan yang lebih jujur. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar siap untuk menjalaninya.